Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat baru saja menyambut tambahan penting untuk armadanya yang berkembang pesat dengan hadirnya fregat tipe 054B. Kelas kapal perang baru ini menandai langkah maju yang besar dalam kemampuan Angkatan Laut Tiongkok. Kapal-kapal pertama dari kelas ini, CNS Luohe dan CNS Kinzhou, telah resmi bertugas menandakan komitmen berkelanjutan Tiongkok untuk memperkuat kekuatan maritimnya. CNS Luohe, yang ditunjuk sebagai kapal pemimpin, mulai bertugas di pangkalan Angkatan Laut Qingdao. Kapal saudaranya, CNS Kinzhou, berhasil menyelesaikan uji coba laut dan segera bergabung dengan armada, semakin memperkuat aset operasional plan di wilayah tersebut. Peluncuran dan penugasan fregat tipe 054B ini bukan sekadar peningkatan armada biasa, ini adalah simbol kuat dari ambisi maritim Tiongkok yang berkembang. Kapal-kapal perang ini menunjukkan niat yang jelas untuk menegaskan pengaruh yang lebih besar di perairan Asia Pasifik, dan untuk memproyeksikan kekuatan lebih jauh lagi. Para analis banyak menafsirkan perkembangan ini sebagai bagian dari strategi Tiongkok yang lebih luas untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan angkatan laut yang dominan, yang mampu menantang kekuatan maritim yang sudah ada, terutama Angkatan Laut Amerika Serikat, di wilayah-wilayah penting seperti Pasifik Barat. Fregat-fregat baru ini dirancang untuk memainkan peran penting dalam lanskap strategis yang terus berkembang ini, meningkatkan kapasitas Tiongkok untuk kehadiran dan operasi angkatan laut yang berkelanjutan di hamparan samudera yang luas. Tipe 054B adalah penerus langsung dari fregat tipe 054A yang sudah mumpuni. Tetapi fregat baru ini memiliki perbaikan desain dan kemajuan teknologi yang besar. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah ukurannya yang lebih besar. Tipe 054B memiliki bobot benaman yang lebih besar, diperkirakan antara 5.000 hingga 6.000 ton. Peningkatan yang signifikan dari pendahulunya. Lambung yang lebih besar ini, dengan panjang sekitar 147 hingga 150 meter dan lebar 16,8 hingga 18 meter, memungkinkan daya tahan yang lebih lama, sistem senjata yang lebih lengkap, dan kemampuan berlayar yang lebih baik. Ukuran yang lebih besar ini juga menyediakan ruang internal yang lebih banyak untuk sensor canggih, akomodasi kru, dan sistem pendorong modern, yang mencerminkan filosofi desain yang berfokus pada efektivitas multimisi. Transisi cepat fregat-fregat baru ini, dari tahap konstruksi dan uji coba laut, ke penempatan aktif, menunjukkan efisiensi dan kesiapan operasional plan yang meningkat. Sebagai contoh, CNS Kinzhou terlihat berpartisipasi dalam latihan bak langsung di Laut Tiongkok Selatan tak lama setelah ditugaskan, menunjukkan kemampuan tempurnya dengan berhasil menyerang dan menenggelamkan kapal target. Integrasi cepat ke dalam layanan aktif ini menyoroti fokus plan untuk memastikan aset-aset barunya siap tempur sejak awal. Kesiapan seperti ini sangat penting bagi Tiongkok, karena negara ini berupaya mempertahankan kehadiran angkatan laut yang gigih dan kredibel di perairan yang disengketakan, serta mendukung kepentingan maritim globalnya yang semakin meningkat secara efektif dan tegas. Salah satu dasar utama dari desain canggih tipe 054B adalah penggunaan sistem propulsi listrik penuh, sebuah lompatan teknologi yang signifikan untuk pengembangan fregat Tiongkok. Arsitektur propulsi yang canggih ini menawarkan banyak keuntungan dibandingkan sistem penggerak mekanis tradisional. Sistem FFP ini kabarnya ditenagai oleh 4 mesin diesel CS-19V27, yang secara total menghasilkan sekitar 29,12 MW tenaga. Pendekatan inovatif terhadap propulsi ini meningkatkan kemampuan manuver kapal, memungkinkan kontrol yang lebih presisi dalam berbagai skenario operasional. Selain itu, sistem FAP dikenal karena efisiensi bahan bakarnya yang lebih baik, yang berarti jangkauan operasional dan daya tahan yang lebih lama. Faktor penting untuk operasi angkatan laut di laut lepas yang jauh dari pangkalan. Manfaat sistem propulsi listrik penuh tidak hanya sebatas efisiensi dan kemampuan manuver. Keuntungan utama FAP adalah pengurangan signifikan pada jejak akustik kapal. Ini membuat tipe 054B secara alami lebih senyap, sehingga meningkatkan kemampuan perang anti kapal selamnya dengan membuatnya lebih sulit dideteksi dan dilacak oleh kapal selam musuh. Fregat ini dirancang untuk mencapai kecepatan maksimum lebih dari 28 knot, dan memiliki jangkauan operasional yang mengesankan lebih dari 5.000 mil laut.
Angka kinerja ini memastikan bahwa tipe 054B dapat dikerahkan dengan cepat melintasi jarak yang jauh dan dapat mempertahankan operasi untuk periode yang lama, berkontribusi pada kemampuan ekspedisi plan yang terus berkembang. Sejalan dengan propulsi canggihnya, fregat tipe 054B juga memiliki karakteristik siluman yang ditingkatkan. Desainnya menampilkan suprastruktur dan garis lambung yang lebih bersih, dirancang dengan cermat untuk mengurangi penampang radar kapal. Ini membuat kapal lebih sulit dideteksi oleh sistem radar musuh, meningkatkan kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang berbahaya. Beberapa elemen desain, seperti rumah jangkar yang tertutup dan bentuk umum suprastruktur, mengingatkan pada fregat siluman modern Eropa, seperti kelas Aquitaine Prancis. Brake, pengurangan jejak radar dan akustik memberikan keuntungan taktis yang signifikan, memungkinkan tipe 054B beroperasi lebih diam-diam dan efektif di lingkungan pesisir yang kompleks dan laut terbuka. Tipe 054B juga dilengkapi dengan serangkaian sensor dan sistem radar canggih yang tangguh, yang sangat penting untuk perang angkatan laut modern. Kapal ini memiliki radar Active Tronically Scanned Array (AESA), berputar dua sisi yang khas, yang menawarkan kemampuan pelacakan dan penargetan yang unggul dibandingkan sistem lama. Sistem radar ini dilengkapi dengan tiang terintegrasi yang menampung berbagai sensor frekuensi radio, mirip konsep teknologi yang terlihat pada kapal perusak tipe 055 yang lebih besar. Untuk perang anti-kapal selam, fregat ini memiliki sistem sonar yang komprehensif, termasuk sonar yang dipasang di haluan, sonar kedalaman variabel, dan sistem sonar array yang ditarik, menyediakan kemampuan deteksi berlapis terhadap ancaman bawah air. Sistem perang elektronik baru semakin meningkatkan kesadaran situasional dan kemampuan pertahanan dirinya. Kemampuan ofensif dan defensif fregat tipe 054B berpusat pada sistem peluncuran vertikal (VLS) 32 sel yang serbaguna. Sistem ini mampu meluncurkan berbagai jenis rudal, memungkinkan fregat untuk menghadapi berbagai jenis ancaman secara bersamaan. Di antara persenjataan yang diluncurkan dari VLS adalah rudal permukaan ke udara jarak menengah HQ-16 yang dirancang untuk memberikan pertahanan udara yang kuat terhadap pesawat musuh dan rudal anti-kapal yang datang. Untuk operasi anti-kapal ofensif, VLS dapat meluncurkan rudal jelajah supersonik YJD-BLAS yang menyediakan kemampuan serangan jarak jauh terhadap kapal perang permukaan musuh. Selain itu, VLS dapat meluncurkan torpedo berbantuan roket U-8 yang secara signifikan memperluas jangkauan fregat dalam pertempuran anti-kapal selam. Selain VLS-nya, tipe 054B dilengkapi dengan berbagai sistem senjata kuat lainnya. Kapal ini memasang meriam utama Angkatan Laut PJ-87 100 mm, versi yang ditingkatkan yang cocok untuk menyerang target permukaan, memberikan dukungan tembakan Angkatan Laut, dan berkontribusi pada pertahanan anti-pesawat. Untuk pertahanan jarak dekat terhadap serangan jenuh oleh rudal atau pesawat, fregat ini dipersenjatai dengan sistem senjata jarak dekat C11 laras 30 mm, kemungkinan tipe C-30, yang mampu menembak dengan kecepatan sangat tinggi. Lapisan pertahanan tambahan, termasuk dua peluncur torpedo 3 tabung, untuk torpedo 324 mm, untuk perang anti-kapal selam jarak pendek, dan sistem rudal permukaan ke udara jarak pendek HQ-10 sebanding dengan RIM Saptuladnans Rolling Airframe Missile Amerika, untuk pertahanan titik terhadap ancaman langsung. Peningkatan signifikan dalam desain tipe 054B adalah kemampuan dukungan penerbangannya yang lebih baik. Fregat ini memiliki dek penerbangan yang diperbesar dan hanggar yang cukup luas untuk menampung helikopter angkut sedang seperti Harbin Z-20F. Varian angkatan laut dari Z-20 ini secara khusus dilengkapi untuk operasi maritim, termasuk perang anti-kapal selam dan perang anti-permukaan. Kemampuan untuk mengoperasikan dan merawat helikopter semacam itu secara substansial memperluas jangkauan operasional fregat, memungkinkannya memproyeksikan sensor dan senjatanya jauh melampaui cakrawala. Pesawat yang diangkut ini dapat melakukan misi pengintaian, pengawasan, akuisisi target, pencarian dan penyelamatan, serta berkontribusi langsung pada operasi tempur, menjadikan fregat aset angkatan laut yang lebih fleksibel dan kuat. Integrasi helikopter canggih seperti Z-20F secara signifikan meningkatkan kemampuan perang anti-kapal selam tipe 054B
menyediakan platform bergerak untuk menyebarkan sonobuoy, sonar celup, dan torpedo ringan. Dalam perang anti permukaan, helikopter ini dapat menyediakan penargetan di luar cakrawala untuk rudal kapal, atau menyerang target yang lebih kecil secara mandiri. Ada juga spekulasi bahwa fasilitas penerbangan yang luas ini berpotensi mendukung operasi kendaraan udara tak berawak, lepas landas, dan mendarat vertikal (VTOL) di masa depan. Penggunaan drone VTOL akan semakin meningkatkan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian fregat, memberikan kesadaran situasional yang berkelanjutan, tanpa mempertaruhkan pesawat berawak di lingkungan berisiko tinggi. Kehadiran fregat tipe 054B secara signifikan meningkatkan efektivitas tempur keseluruhan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat di berbagai domain. Kapal-kapal perang ini dirancang dengan cermat untuk memperkuat kemampuan perang anti-udara, perang anti-kapal, dan terutama kemampuan perang anti-kapal selam Tiongkok, area yang sebelumnya dianggap sebagai kelemahan relatif bagi PLAN. Sensor canggih, fitur siluman, dan persenjataan kuat tipe 054B memungkinkannya beroperasi secara efektif, baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari gugus tugas Angkatan Laut yang lebih besar. Kemampuan yang ditingkatkan ini mendukung ambisi Tiongkok untuk memperluas operasi Angkatan Lautnya jauh melampaui perairan pesisirnya dan payung pelindung sistem pertahanan udara daratnya, memproyeksikan kekuatan ke hamparan laut lepas Samudra Pasifik dan Hindia. Fregat-fregat baru ini siap memainkan peran penting dalam strategi maritim Tiongkok yang terus berkembang, yang bertujuan untuk mengamankan jalur komunikasi lautnya, melindungi kepentingan luar negerinya, dan menegaskan klaim teritorialnya di wilayah seperti Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur. Tipe 054B menyediakan platform serbaguna yang mampu melakukan berbagai misi, mulai dari mengawal aset bernilai tinggi, seperti kapal induk dan kapal serbu amfibi, hingga melakukan patroli dan operasi pengawasan independen. Dengan mengerahkan fregat-fregat canggih ini, Tiongkok berupaya menciptakan kehadiran angkatan laut yang lebih tangguh, yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan yang ada di Asia Pasifik, dan menantang dominasi maritim yang sudah lama ada dari kekuatan angkatan laut lain yang beroperasi di wilayah tersebut. Tipe 054B diharapkan dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam formasi Angkatan Laut PLAN yang lebih besar, berfungsi sebagai komponen penting dari gugus tempur kapal induk dan gugus tugas amfibi. Dalam peran tersebut, kapal ini akan memberikan perlindungan penting terhadap ancaman kapal selam, serangan udara, dan kapal perang permukaan, berkontribusi pada kemampuan bertahan hidup dan kekuatan ofensif keseluruhan dari gugus tugas ini. Kemampuan fregat ini sangat penting untuk mendukung program kapal induk Tiongkok yang berkembang dan ambisinya untuk melakukan penempatan jarak jauh yang berkelanjutan. Laporan Pentagon baru-baru ini menyoroti bahwa fregat-fregat baru ini akan secara signifikan meningkatkan kemampuan PLAN dan sangat penting untuk memperluas jangkauan operasionalnya, menggarisbawahi kepentingan strategisnya bagi upaya modernisasi Angkatan Laut Beijing. Kedepannya, pengembangan dan produksi fregat tipe 054B diperkirakan akan terus berlanjut. SAC berpotensi mengikuti pola yang terlihat pada kelas kapal perang Tiongkok sebelumnya, seperti fregat tipe 054A dan kapal perusak tipe 052D. Fase awal evaluasi yang cermat diikuti oleh produksi massal skala besar. Meskipun jumlah pasti fregat tipe 054B yang akan dibangun masih dirahasiakan, program ini menandakan komitmen berkelanjutan Tiongkok terhadap inisiatif pembuatan kapal yang kuat dan langkah menuju kemandirian teknologi yang lebih besar, dengan fokus yang jelas pada sistem dalam negeri daripada peralatan yang berasal dari luar negeri. Implikasi global dari kelas fregat canggih ini sangat besar, karena ini merupakan langkah lain dalam kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan maritim utama, dengan aset angkatan laut yang semakin canggih, yang mampu memengaruhi dinamika keamanan regional dan global.